I found Whistler and Gretchen. She said Sarah's still alive. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari serial film Prison Break season keempat. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa cek di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke intronya. Scene dimulai di mana Jonathan Kranz ditelepon oleh agent Matthew dan mengatakan Michael dan yang lain ditempatkan di penjara federal yang sangat ketat. Meskipun di situ tidak diketahui pasti apa nama penjaranya. Kranz pun hanya meminta kepada Matthew untuk mengabarinya setelah Matthew memastikan mereka terbunuh. Beralih ke Michael dan yang lain yang baru saja turun dari pesawat. Mereka sudah tiba di Los Angeles. Di sana, Don Self ingin memastikan Michael dan yang lain saat melakukan tugasnya. Agar bisa dilacak olehnya, mereka akan dipasangkan GPS di kaki mereka. Awalnya Lincoln menolak, namun setelah Don Self mengatakan resiko yang akan terjadi, mereka pun menerimanya dan memakainya. Sampailah mereka di sebuah gedung dekat dermaga, di mana itu merupakan tempat yang akan menjadi markas mereka. Di situ, Don Self memperkenalkan seseorang programmer hacker yang bernama Roland Glenn, yang akan membantu mereka. Setelah Don Self meninggalkan mereka, terlihat di sana Lincoln mengatakan kepada Mahon, setelah misi ini selesai, masih ada urusan yang harus mereka selesaikan. Michael pun mengatakan kepada yang lain, juga sebelum memulai misi ini, segerakanlah dulu masalah pribadi di antara mereka. Di situ Mahon pun memulai dengan apa yang ia ketahui, di mana ia menjelaskan bahwasannya dia mengenali supir dari si pemegang sila tersebut. Dan dia mengatakan bila kita bisa menemui supir itu, kita pun bisa menemui si pemegang sila. Scene berganti ke Tibet dan si Gempal yang sedang menyelusuri gurun gersang. Tampaknya mereka di sana sudah kehausan dan kelaparan. Kembali ke Sarah, di mana ia sedang teringat perlakuan Gretchen saat ia disekap dulu, dan ia pun melampiaskannya dengan menghancurkan barang-barang di sana. Tampak Michael dan yang lain sudah mengintai si supir dan mencoba mengikutinya. Sampailah mereka di sebuah kompleks perumahan elit dengan keamanan yang sangat canggih dan ketat. Mereka pun kembali ke markas dan merencanakan sesuatu untuk misi pencurian kartu sila tersebut. Setelah mempertimbangkannya, nampaknya sulit untuk dilakukan. Namun si Glenn mengusulkan dengan cara menduplikasikannya saja, dengan menunjukkan alat wireless ciptaannya yang mampu merekam sebuah data dan informasi dari jarak 3 meter. Hari di mana mereka melakukan misi pun dimulai, di mana di suatu kesempatan Sucre mencoba membuat mobil yang ia bawa tertabrak oleh mobil si pemegang kartu. Dengan marah-marah menggunakan bahasa Spanyol, Sucre pun membawa alat perekam tersebut di kantongnya. Namun setelah dicek oleh Glenn, dia tidak menemukan apapun di situ. Dengan hanya diberikan uang, masalah Sucre pun selesai dan ia pun pergi. Beralih ke Don Self. Ia mendatangi seseorang yang pernah bekerja di company sebelumnya. Don Self meminta untuk ia membantu memberikan akses dan info tentang company. Awalnya orang itu menolak, namun setelah disinggung tentang kartu sila, ia pun mempertimbangkannya. Kembali ke Tibet dan si Gempal. Mereka sudah diambang batas kelaparan mereka. Di sana, si Gempal itu mulai berhalusinasi dengan akan membunuh si Tibet. Mereka pun ada sedikit perkelahian di sana yang mana Tibet tak sengaja mendorong si Gempal dan membuatnya terbunuh mengenai batu. Karena Tibet yang juga lapar, ia pun terbesit untuk memakan sebagian dari tubuh si Gempal tersebut dengan cara memanggangnya. Beralih ke Michael dan Lincoln yang mengawasi rumah si pemilik kartu sila. Di sana, Michael terbesit sebuah ide ketika melihat adanya asisten rumah tangga yang keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, di sebuah rumah, Agent Matthew sedang menyekap seseorang di mana orang itu merupakan teman satu rumah dari staf Departemen Kehakiman. Saat staf itu datang, ia pun meminta kepada staf itu
untuk memberitahu informasi di mana lokasi penjara tempat Lincoln dan Michael dipindahkan. Beralih ke Sarah di sebuah pemberhentian bus, di mana ia sedang beraksi untuk memasukkan alat perekam ke tas si target, si asisten rumah tangga tersebut. Dengan sedikit keahlian, ia pun berhasil memasukkannya. Kembali ke T-Bag yang dijumpai oleh dua orang pengendara ATV di sana, dan memberikan tumpangan juga terhadapnya. Ketika si asisten rumah tangga itu bekerja, terlihat di sana Michael yang sedang menelpon asisten itu dan mengaku sebagai staf alarm company. Michael menyuruhnya untuk memeriksa sudut ruangan di setiap jendela, di mana itu adalah cara menemukan kartu Shira itu berada. Dan sampailah ia di ruangan tempat di mana kartu Shira itu berada. Setelah terekam, misi itu pun berhasil, dan terlihat asisten rumah tangga itu pun keluar dari rumah tersebut di waktu pulangnya. Saat di pinggir jalan, ia berpapasan dengan Mahon. Kemudian tak lama dari itu, Bellick pun datang dan mencuri tas itu. Mahon dengan dalih menjadi orang yang akan membantu merebut tas itu pun mengejar Bellick. Namun setelahnya, tas itu pun dicek. Alat tersebut ternyata tidak ada di tasnya. Dan seketika upaya mereka pun gagal. Kembali ke Matthew yang sedang menghitung napi di sebuah penjara dengan menggunakan senapang AWM Scope 8. Dan setelah mendapatkan hasilnya, ia pun menyadari sesuatu dari jumlah napi di sana. Saat di markas, mereka sedikit membahas di mana alat perekam itu berada. Dan sesaat, Michael pun memberikan sedikit kesimpulan bahwa alat itu masih ada dan tertinggal di rumah itu. Mereka pun mau nggak mau harus berencana menerobos masuk ke rumah itu. Di waktu yang lain, Michael mendatangi agen Dunself dengan meminta bantuan agar bisa mendapatkan alat perekam itu. Dan tanggapan agen Dunself pun hanya memperingati Michael agar tidak ketahuan oleh company. Jika ketahuan, habislah riwayat mereka. Lalu mendengar itu, Michael pun pergi tanpa berkata satu kata pun. Malamnya, kembali ke markas, di mana mereka sedang mendiskusikan cara dan kapan waktu mereka untuk melancarkan aksi mereka untuk mengambil alat perekam itu kembali. Lincoln sempat mengatakan waktu yang mereka punya hanya 15 detik untuk masuk lalu mengambil alat tersebut. Esoknya, setelah sholat subuh, mereka pun beraksi. Saat di lokasi, mereka berpencar, di mana Sucre dan Lincoln mencoba membuka sebuah pintu di seberang rumah tersebut, hingga alarm pun berbunyi. Para penjaga seketika menghampirinya. Di saat yang sama, Michael dan Mahon berada di sisi lain rumah tersebut. Ketika si pemegang kartu keluar, mereka pun masuk dan mengambil kartu silanya. Kemudian mereka pun segera keluar, lalu pergi. Dan mereka pun berhasil di sana. Beralih ke Bruce Bennett yang kembali ke kediamannya. Di sana sudah ada agen Matthew yang ingin mencari informasi darinya. Ia menanyakan tentang Michael dan Lincoln kepadanya. Sempat mengelak, ia pun kemudian disuntik sesuatu di lehernya. Scene berganti ke T-Bag yang sudah sampai ke suatu tempat di mana buku itu sebutkan. Sesuai clue dari buku, ia pun membuka sebuah loker di sana, yang mana di dalamnya terdapat sebuah berkas. Dan terlihat sebuah nama perusahaan yaitu Gate Corporation. Dan kemudian T-Bag pun terlihat akan pergi ke Los Angeles. Saat di markas, Glenn pun mengecek isi dari kartu Shira tersebut, di mana di sisi lain, di luar, Michael dan Sarah sedang membahas tentang hubungan mereka. Lalu Lincoln pun datang bersama Glenn dan mengabarkan bahwa kartu Shira yang mereka dapatkan merupakan satu dari 6 pecahan, yang mana artinya mereka perlu mendapatkan 5 lagi sisanya untuk bisa mengetahui keseluruhan dari kartu Shira tersebut. So still isn't one card. It's 6. Scene dari episode kali ini pun diakhiri dengan Michael yang berada di kamar mandi yang mengalami mimisan. Sepertinya ia sedang kena penyakit di sana. Dan penyakit apakah itu? Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.